Kalau kita pengen mengajar anak huruf apa yang kita mau ajarkan ke anak pertama kali? Apakah huruf kapital atau huruf yang kecil, huruf yang besar atau huruf yang kecil? Akan lebih baik ketika kita pertama-tama mengajarkan huruf kecil, mengenalkan huruf kecil kepada anak. Karena huruf kecil, huruf yang akan paling banyak digunakan oleh anak-anak sampai mereka kuliah, bahkan sampai kita beraktivitas sehari-hari, itu adalah huruf kecil. Huruf besar itu cuma digunakan sesekali, cuma digunakan untuk awal kalimat, cuma digunakan untuk menulis nama, cuma digunakan untuk judul, cuma digunakan saat menyingkat kalimat, menyingkat kata, menyingkat istilah. Lebih intensitasnya lebih jarang lah digunakan huruf besar. Sementara huruf kecil itu banyak sekali, lebih sering, bahkan selalu digunakan. Halo para ibu dan para orang tua murid, salam sehat dan tetap kita saling menjaga kesehatan ya. Nah, sekarang bagaimana kita ketika kita mengajarkan ke anak kita menulis huruf kecil supaya baik, perlahan anak-anak bisa paham dengan baik. Mungkin saja kita bisa langsung, nah huruf A begini ya, tiru. Huruf F begini ya, tiru. Nah, ada anak-anak yang memang bisa langsung paham, tapi ada juga yang bingung, bahkan malah tidak suka menulis. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali hal menarik yang membuat anak bisa akhirnya mengatakan saya tidak suka ini, saya suka ini, saya tidak suka menulis, saya suka belajar lewat HP. Ya mungkin kita bisa mengarahkan anak untuk tetap belajar lewat HP, tapi apakah benar anak kita benar-benar bisa belajar, bisa menangkap, bisa terserap ketika mereka belajar lewat HP? Makanya akan lebih baik agar kita tetap bisa mengajar anak secara langsung, menggunakan pensil, menggunakan tangannya, menggunakan penglihatannya, menggunakan pendengarannya. Itu lebih baik ketimbang dia hanya menggunakan jempolnya dan penglihatannya. Kalau saya mengajar anak-anak, saya akan mulai dari belajar garis dulu. Ayo kita bikin garis lurus. Ada garis lurus yang tidur, ada garis lurus yang berdiri, ada garis miring ke kanan, garis miring ke kiri, ada juga garis miring ke kanan tapi dari atas turun ke bawah, ada juga yang ke kiri tapi dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah. Setelah anak bisa membuat garis lurus dan garis miring, saya akan mengajar membuat garis lengkung. Garis melengkung ke kanan, melengkung ke kiri. Nah, ini untuk melatih kelenturan tangan anak. Karena saya menemukan ini di anak-anak kita, di Abi ya, ini sangat sulit, masih benar-benar belum terbiasa. Jadi kalau dia menggambar nih, ya dia gini. Menggambar lingkaran pun sebentar. Nah, Abi itu kalau menggambar kayak begini, jadi benar-benar belum terbiasa. Begini, nah, buat lingkaran gini, buat lengkungan, buat garis lurus. Nah, ini artinya anak benar-benar baru pertama kali nih menggambar.
kalau bentuk garisnya seperti ini. Jadi ya di rumah belajar di Rumbel ya saya biasakan Abi untuk menggambar garis. Biasanya saya kasih latihan-latihan yang kayak menghubungkan gambar. Saya juga kemarin menemukan penggaris yang mengingatkan saya ketika TK dulu. Jadi saya belajar menulis lentur, melenturkan jari-jari. Ketika menulis itu waktu TK ini saya sering menggunakan ini. Jadi kalau kita mau belajar lingkaran kita buat ini. Jadi lingkaran kecilnya ditaruh di dalam, terus kita tancapkan pensil kan, terus kita putar sebebasnya anak. Ini juga. Nah, ini ada gambar-gambar kan di sini, jadi anak belajar membuat garis, membuat gambar dengan bantuan cetakan. Nanti kalau udah mulai mahir kita lepas cetakannya dan anak mulai menggambar bebas. Nanti setelah anak sudah mulai bisa, kita udah bisa mengajarkan. Biasanya kalau saya mengajar huruf itu biar lebih menarik sambil mengucapkan, sambil menghitung atau sambil bernyanyi. Yuk kita belajar huruf A yuk. Huruf A itu begini. Se. Nah, ayo kita coba. Se. Atau tidak kita bilang 1, 2. Huruf B begini. 1, 2. Huruf C begini. 1. Huruf D 1, 2. Huruf N 1, 2. Nah, huruf N 1. Gunungnya cuma 1. Nah, bisa juga menggunakan nama-nama garis. Misalnya huruf C melengkung, huruf F garis melengkung, garis, huruf G melengkung, garis meluncur. Nah, dengan ketika kita mengajarkan anak dengan cara yang istilahnya riang gembira seperti itu, anak lebih mudah mengikut karena anak melihatnya asik kan. Kemudian secara tidak langsung anak mulai belajar. Seperti itu. Para ibu, orang tua, semoga ini bisa membantu para ibu dan orang tua mengajar di rumah ya. Karena kita lihat pandemi lagi naik sekarang ini, jadi ya satu-satunya yang bisa kita harapkan menjadi benar, kita tidak bisa sekarang ini kita tidak bisa berharap banyak pada orang tua yang pada sekolah, pada instansi sekolah, karena ya ini pandemi ini, apalagi ketika anak kita masih usia prasekolah menuju sekolah. Orang anak-anak kita benar-benar membutuhkan bantuan yang belajar secara langsung. Kalau online kita bisa melihat, tidak semua ya, tapi ya sebagian besar guru hanya memberi tugas dan selesai. Sementara anak usia sekolah, prasekolah dan usia sekolah dasar benar-benar butuh bimbingan secara langsung. Nah, di saat pandemi ini bimbingan secara langsung dari siapa? Ya dari kita para ibu, para orang tua, untuk mendampingi anak kita secara langsung. Dari sini juga kita bisa belajar jadi guru. Jadi ya double nih yang bisa kita lakukan. Selain menjadi orang tua, memberikan kasih sayang, kita juga menjadi guru akademi. Kalau di rumah kan mungkin guru pengembangan diri ya. Kalau di sekolah kan lebih banyak ke akademi, meskipun tetap ada pengembangan dirinya. Nah, mumpung di masa pandemi ini kita sebagai orang tua positifnya jadi bisa belajar banyak, menjadi guru, orang tua sekaligus guru bagi anak kita. Baiklah para
Ibu, orang tua murid sekalian, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan tetap saling menjaga kesehatan. Sampai jumpa.